Selamat malam semuanya. Selamat Malam, Miss. malam, Miss. Malam, Miss. Malam, Miss. Baik, untuk malam hari ini, yang presentasi pertama adalah Boja Nusantara ya. Iya, Miss. Oke, kelompoknya Mayriski. Iya. Oke, silahkan Boja Nusantara untuk mulai. Izin share screen ya, Miss. Yes, please. Selamat malam, Miss Emi, teman-teman, serta kakak tingkat sekalian. Kami dari Boja Nusantara yang terdiri anggotanya Azura Kairunisa, Lindia Wijayanti, Mei Rizky, Nurul Hasana, Rachel, Raihana, dan Safa Nabila ingin mempresentasikan 4P Analysis, 5 Forces, Pastel, dan SWOT yang sudah kami rancang. Pertama adalah 4P Analysis. Berdasarkan produk, Boja Nusantara menghadirkan produk dengan makanan khas Padang dengan brand Mande Denai dan Manado dengan brand Taman Makang. Pemberian nama brand dari perusahaan kami itu berdasarkan bahasa daerah asal wilayah makanan. Mande Denai yang berdasarkan dari Padang diartikan sebagai kasih ibu dan Taman Makang sebagai teman makan. Cita rasa akan makanan khas Nusantara yang penuh akan rempah dan penyajian dengan porsi yang besar. Lalu, packaging yang kami gunakan juga menggunakan konsep yang eco-friendly dengan stiker cara penyajian dan penyimpanan. Teruntuk price, berdasarkan dengan target pasar kami, yaitu mahasiswa dan orang dewasa, kami sudah menentukan harga yang benar-benar terjangkau jika dibandingkan dengan perusahaan pesaing, yaitu 1:2, dan kami juga menggunakan sistem payment period di mana para pembeli dapat melakukan transaksi terakhir pembayaran di saat PO terakhir kami, yaitu hari Rabu. Untuk selanjutnya yaitu promotion. Untuk promosi, Boja Nusantara memanfaatkan ketersediaan platform media sosial seperti Instagram, Shopee, dan juga WA, dan juga kami melakukan pembagian brosur di lingkungan sekitar tempat produksi untuk pemasaran produk. Setelah itu untuk place, lokasi produksi kami berada di Jakarta, yaitu berada di lokasi salah satu rumah anggota kami, dan juga pengirimannya saat ini Boja Nusantara cukup terbatas, yaitu hanya di Jakarta dan Bogor. Untuk pengantaran produk kami menggunakan jasa GoSend, dan untuk yang berada di Bogor kami menggunakan transportasi kereta. Kemudian saya akan menjelaskan 5 Forces Analysis. Pertama, Thrift of New Entrants. Perusahaan kami memiliki thrift of new entrants yang sedang dikarenakan modal untuk memulai usaha masakan Nusantara cenderung terjangkau yang kemudian berdampak kepada ancaman kompetitor yang lain untuk masuk ke dalam bisnis tersebut. Skala ekonomi yang dialami perusahaan masih terbilang tinggi dengan modal tinggi yang dikeluarkan setiap menu dalam produksi karena perusahaan tergolong baru sehingga pesanan yang masih berjumlah sedikit per batch serta banyaknya pesaing usaha kuliner. Perusahaan saat ini memiliki ancaman yang tinggi dikarenakan memiliki saingan yang tinggi dan di kalangan masyarakat sudah biasa mengonsumsi masakan Padang yang memiliki brand loyalty yang tinggi. Yang juga memiliki customer loyal yang tinggi kepada masakan Padang dikarenakan memang cita rasanya enak. Tentunya perusahaan kami butuh usaha lebih keras untuk dapat menyaingi perusahaan dan juga rumah makan yang sudah ada di kalangan masyarakat sebelumnya. Ancaman yang akan datang selanjutnya jika perusahaan masakan Nusantara yang baru masuk memiliki modal yang lebih memadai daripada perusahaan seperti kemasan lebih bagus, alat produksi terbaru, hingga membuka toko, maka akan memberikan ancaman kepada perusahaan. Jika perusahaan yang baru masuk tersebut memiliki pengalaman yang tinggi dalam bidang kuliner, maka akan menjadi ancaman tinggi bagi perusahaan dikarenakan customer akan percaya kepada perusahaan yang memiliki pengalaman yang tinggi. Namun jika tidak memiliki pengalaman di dalam bidang kuliner, maka hanya akan menjadi ancaman yang rendah bagi perusahaan.
Kebijakan dari pemerintah seperti kemudahan mendaftar sertifikasi halal dan izin layak konsumsi tentunya mempengaruhi perusahaan dikarenakan setiap orang bebas mendirikan rumah makan ataupun bisnis di dalam masakan Nusantara karena tidak membutuhkan izin yang rumit dari pemerintah. Kemudian perusahaan kami yang terbilang baru memiliki hambatan jika tidak memiliki akses terhadap daerah terpencil atau di luar pulau. Saat ini perusahaan kami masih mengirimkan produk di wilayah Jakarta dan Bogor karena keterbatasan seperti pandemi COVID-19 dan kurangnya metode pengiriman. Perusahaan akan terancam jika pesaing menawarkan produk kuliner dengan harga lebih terjangkau dan kualitas lebih baik karena konsumen merasa perusahaan kami masih kurang pengalaman berjualan sehingga berimplikasi terhadap konsumen perusahaan kami yang sewaktu-waktu akan pindah ke perusahaan pesaing yang berpengalaman lebih banyak. Kedua, ada bargaining power of suppliers. Menguntungkan perusahaan karena memiliki banyak opsi supplier seperti banyak toko daging murah, banyak pasar dekat dengan tempat produksi, banyak pilihan toko kemasan produk, dan juga memiliki kapabilitas menyuplai dengan jumlah banyak sehingga tidak memakan banyak biaya transportasi seperti pengiriman dalam sekali suplai. Perusahaan memilih supplier yang sudah kami percaya karena kualitas yang ditawarkan bagus dan konsisten dengan kondisi apapun walaupun harga naik saat hari-hari tertentu. Supplier tidak menaikkan harga bahan yang diperlukan. Perusahaan juga memiliki koleksi produk lebih bervariasi dibanding supplier lainnya seperti kemasan berbagai macam ukuran dan bentuk serta harganya jauh lebih murah. Perusahaan mampu mencari bahan baku yang sama untuk produksi jika supplier sedang kehabisan stok bahan yang diperlukan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, perusahaan kami memiliki banyak opsi supplier terpercaya. Yang ketiga, ada bargaining power of buyers. Dalam 1 bulan, jumlah pembeli kami sangat beragam. Pembeli pada minggu pertama hingga minggu keempat rata-rata berjumlah di atas 5 pelanggan. Pembeli terbanyak berada pada minggu kedua yaitu 15 pelanggan, minggu kelima hingga minggu ke-9 jumlah pelanggan mulai menurun dan berada di bawah 4 orang. Dari semua ukuran produk, rata-rata para pembeli lebih berminat untuk membeli setengah kilogram untuk rata-rata setiap jenisnya, seperti sekitar 11 pelanggan yang membeli rendang berukuran setengah kilogram. Angka ini lebih tinggi dibandingkan yang memesan 1 kilogram, karena rata-rata sekitar di bawah 5 orang yang membeli 1 kilogram. Karena rata-rata sekitar di bawah 5 orang membeli sebesar 1 kilogram rendang. Namun pada menu dendeng, pembeli lebih berminat untuk membeli ukuran 1 kilogram. Setidaknya ada sekitar 18 pelanggan yang membeli ukuran 1 kilogram. Perbedaan harga produk dengan pesaing yang ada, harga yang kita tawarkan lebih murah dengan kualitas yang premium sehingga cocok di kantong semua kalangan, dan kami juga sudah memperhitungkan kemasan yang kami pakai yang ramah lingkungan agar nantinya dapat diulang. Sejauh ini untuk produk yang kita jualkan, tidak banyak pelanggan yang komplain akan harga yang kita tetapkan, karena harga yang sudah kita cantumkan lebih rendah dibandingkan di pasaran. Sejauh ini pembeli yang sudah memesan menu kami banyak yang memesan kembali karena sesuai dengan cita rasa dan ramah di kantong mereka, sehingga peluang pembeli untuk mengganti produk kami terbilang rendah. Karena perusahaan kami menjualkan produk dengan cara sistem pre-order, maka dari itu setiap hari Sabtu hingga Rabu kita aktif untuk mengingatkan kepada para pelanggan untuk mengikuti informasi pre-order untuk pesanan berikutnya melalui platform Instagram dan WhatsApp. Serta informasi lengkap mengenai produk kami sudah dicantumkan ke platform perusahaan kami. Untuk biaya pergantian sendiri sejauh ini tidak ada karena harga yang sudah ditetapkan sudah dihitung untuk jangka panjang walaupun terjadi kenaikan bahan pokok secara tiba-tiba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Hasanah. Selanjutnya saya akan melanjutkan trade of substitute product, yaitu produk yang semakin banyak dipasarkan menjadi ancaman besar untuk perusahaan seperti tersedia di rumah makan, di setiap tempat, dan di e-commerce.
Perusahaan selalu mendengarkan keluhan dan saran dari konsumen seperti ketidakcocokan rasa, biaya ongkir yang mahal, dan harga tinggi akan selalu menjadi tugas perusahaan merevisi produk dan kepuasan konsumen. Harga produk pesaingnya lebih rendah menjadi ancaman besar, namun perusahaan memberikan harga yang sesuai dengan hasil produk seperti mutu terjamin, rasa enak, dan daya tahan lama. Maka harga yang diberikan sesuai dengan hasil produk sehingga customer selalu percaya dengan produk kami. Produk yang dihasilkan diproses oleh pekerja yang sudah ahli dalam memasak dan berbisnis yang serupa sebelumnya. Perusahaan memberikan harga jauh di bawah pasaran karena memiliki supplier yaitu langganan, maka berani untuk memasang harga murah. Kemasan yang digunakan sangat ramah lingkungan seperti menggunakan kantong berbahan ubi-umbian. Kemasan dapat dipakai kembali dan juga produk kuliner kami memiliki bumbu yang melimpah dan tahan lama hingga 2 bulan. Perubahan terhadap modal bisa saja terjadi jika produk mendapatkan masukan dari konsumen seperti perubahan ukuran dan variasi produk untuk menyesuaikan dengan selera konsumen agar tetap bersaing dengan produk pengganti yang beredar. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Azura. Pesaing terhitung rivalry among existing, jumlah pesaing terhitung banyak karena pebisnis di bidang kuliner, terutama kuliner Nusantara, sangatlah banyak, sehingga jumlah pesaing yang ada tersebar khususnya pada pesaing-pesaing industri rumahan seperti perusahaan kami. Lalu untuk keragaman pesaing, banyaknya jenis-jenis pesaing yang ada seperti rumah makan, usaha online, dan industri rumahan menjadikan perusahaan kami tetap fokus mencapai pembeli sebanyak-banyaknya dengan menciptakan inovasi baru dalam produk kami yang pesaingnya sedikit. Lalu untuk konsentrasi industri, perusahaan menerapkan komitmen yang kuat untuk tetap bersaing di industri kuliner, meskipun waraknya pesaing yang ada di sekitaran target penjualan, seperti kerabat terdekat dan pelanggan secara online. Pada dasarnya, industri kuliner terus bertumbuh seiring maraknya inovasi-inovasi baru dalam menciptakan kuliner bersifat kekinian untuk memikat lebih banyak pembeli. Lalu kualitas yang diberikan selalu diperhatikan sehingga tidak terkalahkan dari produk premium lainnya. Perusahaan kami memberikan pelayanan terbaik terhadap kepuasan pembeli untuk membuat pembeli datang kembali seperti kemudahan pemesanan, pengiriman yang cepat, dan kualitas produk tetap terjaga. Jika perusahaan terhambat seperti modal yang tinggi karena kenaikan bahan baku, maka perusahaan tetap terus bersaing memperoleh profit lebih tinggi di antara banyaknya pesaing yang ada. Pergantian yang modal terjadi karena faktor seperti biaya bahan baku yang melambung, pergantian supplier, dan biaya-biaya tak terduga di luar modal sebenarnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis pastel. Yang pertama dari aspek politik. Yang pertama adalah adanya kebijakan PSBB dari pemerintah yang terus-menerus berubah juga memiliki pengaruh terhadap proses produksi serta proses distribusi. Karena adanya kebijakan PSBB ini juga berpengaruh terhadap proses interaksi antar internal perusahaan yang menjadi terbatas. Lalu solusi yang kami lakukan adalah walaupun PSBB tetap dilakukan, kami tetap mematuhi protokol kesehatan dalam proses produksi dan juga distribusi, serta meminimalisir pertemuan tatap muka antar internal perusahaan. Poin kedua adalah dengan adanya kebijakan pemerintah yang memudahkan perizinan UMKM, menyebabkan jumlah UMKM semakin meningkat. Ini menyebabkan jumlah pesaing di pasar juga akan semakin meningkat. Lalu solusi yang kami lakukan adalah kami akan tetap mengikuti persaingan yang sehat di pasar serta mencari cara untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk yang kami tawarkan. Selanjutnya adalah ekonomi. Permasalahan yang pertama adalah di masa pandemi COVID-19 ini banyak aspek yang terkena pengaruhnya. Rate kemiskinan semakin naik dan tingkat pengangguran juga meningkat. Banyak masyarakat yang terkena PHK sehingga tidak ada pendapatan yang masuk, sementara harga barang kebutuhan yang tidak stabil, menyebabkan daya beli masyarakat juga ikut turun. Pemerintah belum berhasil mencari solusi bagaimana agar daya beli masyarakat meningkat. Ini tentu menjadi tantangan bagi bisnis kami yang memiliki target yang harus dicapai.
Solusi yang kami tawarkan adalah Bojan Nusantara menawarkan produk-produk makanan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga masyarakat mempunyai pilihan alternatif untuk mendapat produk makanan dengan kualitas yang tinggi namun dengan harga yang murah. Poin selanjutnya adalah sejak beberapa bulan terakhir, perekonomian nasional mengalami perlambatan. Hal tersebut terjadi karena efek ekonomi global ditambah fluktuasi harga jual sejumlah komoditi yang tidak stabil. Ini akan berdampak langsung terhadap modal yang harus dikeluarkan serta proses produksi yang dilakukan. Mengingat bahwa produk yang kami tawarkan adalah makanan. Solusi yang kami lakukan adalah kami mencari barang dengan harga yang murah namun berkualitas, serta melakukan research di pasar untuk mencari penjual komoditi dengan range harga yang beragam, sehingga pilihan yang kami miliki juga semakin beragam. Aspek selanjutnya adalah sosial. Masalah yang pertama adalah faktor ini melihat bagaimana perilaku masyarakat atau konsumen di suatu wilayah dan waktu tertentu. Era globalisasi yang semakin maju menjadi salah satu faktor perilaku konsumen yang juga semakin maju. Pada sektor makanan, saat ini pasar lebih didominasi oleh perusahaan-perusahaan makanan luar, terutama cepat saji. Solusi yang kami lakukan adalah, salah satu alasan kami hadir adalah untuk mempromosikan serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal melalui makanan. Dan salah satu misi kami adalah untuk menjadikan masakan lokal lebih diminati oleh masyarakat. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Rayhana. Kemudian pada poin teknologi, ketika berbicara tentang kaitan antara teknologi dengan bisnis, maka hal tersebut menyangkut 3 aspek. Penggunaan teknologi dalam memproduksi produk, penggunaan teknologi untuk mendistribusikan produk, serta penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Berkaitan dengan target market kami yang berada di wilayah kota, seiring dengan berkembangnya zaman, gaya hidup masyarakat semakin bergantung pada teknologi serta media sosial dan aplikasi belanja online. Hal ini menyebabkan berkurangnya proses perdagangan secara tatap muka. Sebagai pelaku bisnis, Bojan Nusantara berusaha menyesuaikan model penjualan dengan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, kami memilih untuk memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana pemasaran produk serta berkomunikasi dengan pelanggan dari proses pemesanan hingga produk diterima oleh pelanggan. Selain itu, kami juga menggunakan beberapa kurir dari aplikasi online dalam proses distribusi agar lebih efektif serta efisien. Terkait penggunaan teknologi dalam proses produksi, hingga saat ini kami masih menggunakan teknologi yang pada dasarnya digunakan dalam memasak. Lalu pada poin environmental atau lingkungan, kerusakan lingkungan masih terus menjadi isu yang ramai diperbincangkan, khususnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh terus meningkatnya kuota sampah, terutama sampah plastik. Untuk mengatasi isu tersebut, serta berkontribusi terhadap pengurangan jumlah sampah plastik, Bojan Nusantara memilih menggunakan tin wall yang dapat digunakan kembali maupun didaur ulang. Selain itu, kami juga menghindari penggunaan kantung plastik untuk mendistribusikan produk. Kami lebih memilih menggunakan kantung yang terbuat dari telur atau singkong, karena kantung ini dapat larut jika terendam dalam air hangat, sehingga akan berdampak pada pengurangan sampah kantung plastik. Kemudian pada poin legal atau hukum, sebagai bisnis berbasis online yang melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan, Bojan Nusantara terikat dengan UU Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, Bojan Nusantara harus mematuhi hukum yang berlaku pada pasal 7 terkait kewajiban pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen yang berintikan, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang sesungguhnya tentang barang yang dijual, melayani konsumen secara jujur dan adil, menjamin mutu barang yang diproduksi, memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba barang yang dijual, memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian dari barang yang dijual, memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang dijual tidak sesuai dengan perjanjian. Namun, Bojan Nusantara sebagai pengusaha juga memiliki hak sebagaimana pasal 6 dalam UU Perlindungan Konsumen yang berisi menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang tidak beretikat baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa, dan hak untuk direhabilitasi nama baik apabila kerugian konsumen terbukti secara hukum tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Dan selanjutnya ada SWOT. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama
adanya harga yang terjangkau dari yang kami berikan, dan yang kedua ada kemasan ramah lingkungan dan reusable, dan yang ketiga dimasak oleh para kerja yang sudah profesional dalam bidangnya, dan yang keempat memiliki langganan distributor sementara dengan harga yang sangat terjangkau, dan yang kelima ada memberikan pelayanan terbaik seperti kualitas makanan ataupun pengiriman makanan. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan dari Bojo Nusantara, yaitu yang pertama ada pengiriman tidak mencakup atau belum mencakup seluruh wilayah, hanya baru sekitar Jakarta dan Bogor. Dan yang kedua, perbaikan rasa. Dalam hal ini, Boja akan terus meningkatkan kualitas rasa yang terbaik untuk customer. Dan yang ketiga ada menjual porsi besar. Hal ini yang membutuhkan waktu panjang untuk menghabiskan produk. Dan yang keempat ada belum memiliki distributor bahan baku tetap. Dan yang kelima ada variasi menu masih terbatas. Dan yang ketiga ada opportunities, peluang. Yang pertama ada target pasar cukup luas, seperti ibu rumah tangga, anak kos maupun karyawan, bisa dibeli oleh remaja sampai orang dewasa, itu bisa dibeli. Dan yang kedua, dengan menu olahan masakan Nusantara, hal ini membuat produk kami dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Ketiga, ada customer dapat melakukan pemesanan dalam jumlah besar untuk acara atau catering. Dan yang keempat, harga terjangkau dan dapat bersaing dengan kompetitor lain. Di sini ada nomor 4, threats, yaitu ancaman. Pertama adalah banyaknya pesaing atau kompetitor seperti rumah makan, usaha online, maupun industri rumahan. Dan kedua ada harga bahan baku yang cenderung naik turun dapat memungkinkan mengubah nilai harga jual produk atau bahan baku ini bisa naik pada hari raya gitu. Dan yang ketiga, banyaknya orang yang beralih menjadi vegan. Hal ini juga dapat menjadi ancaman karena produk yang kami jual secara dominan berbahan baku daging, maupun itu daging ayam ataupun daging sapi. Dan yang terakhir ada apabila produk kami kurang bervariatif lagi, maka kedepannya kompetitor dapat meniru atau melebihi kualitas dari produk kami. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya satu aja pertanyaan. Tadi naiknya vegan ya, berapa persen naiknya? Atau berapa persen vegan, orang yang vegan di Indonesia gitu? India punya itunya, datanya. Miss, saya akan menjawab. Jadi kita belum ada penelitian buat research buat beberapa persen yang jadi vegan, karena kami ini kan menjual dominan bahannya itu daging, mulai dari daging sapi, daging ayam, sama yang ada yang produk baru kami daging ikan. Karena tapi produk kami ini dominannya emang nggak buat vegan gitu, Miss. Oke. Alright. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya Bu Jana Santara. I think that was very good. Nanti di ujian akhirnya nanti dilengkapi ya ininya. Kalau ada datanya dilengkapi ya. Kemudian Baik, Miss, terima kasih. sama laporan keuangannya ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan kelompoknya siapa tadi itu? Megalio ya. Ya, Miss Megalia. Silahkan. Sudah muncul, Miss?
Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya, Miss Emi dan teman-teman semua yang udah hadir pada malam ini. Malam ini Megalio akan mempresentasikan tentang 4P, Porter's 5 Force, pastel analysis dan SWOT yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Yang pertama anggotanya adalah ada saya sendiri, Deva Aulia Andiwi, lalu ada Inas Rehana Bila, ada Niputu Claudia, ada Rosida Askia, ada Salsabila Puspita, ada Tiara Safira, dan ada Widiawati. Lalu yang pertama ada the 4P Analysis Marketing Mix for Megalio Company. Yang pertama ada produk. Produk perawatan rambut Megalio memiliki berbagai macam varian aroma dan warna yang diberikan untuk ketertarikan konsumen. Produk Megalio mudah untuk dibawa kemana saja dengan ukuran kecil karena memang kita memberikan size dari produk kami itu termasuk travel size dan dapat bertahan hingga 2 bulan dengan berbagai kondisi tempat. Produk Megalio dapat digunakan dengan pemakaian 2-3 kali sesuai dengan panjang atau pendek atau ketebalan dari rambut customer. Lalu logo kemasan produk Megalio dengan desain warna cerah diberi gambar buah dan tulisan Your Best Body for Your Beautiful Hair memberi kesan produk yang cocok untuk perawatan rambut. Stiker logo yang tertempel pada produk terbuat dari kertas glossy. Lalu kemasan Megalio dengan ukuran 350 ml menggunakan kemasan toples yang sangat mudah untuk dibuka. Kemudian ada price atau harga. Produk Megalio memiliki harga yang terjangkau bagi semua kalangan dengan harga pada semua produk sebesar Rp35.000. Yang dimaksud adalah semua produk yang kami sediakan itu memiliki harga yang sama dengan Rp35.000. Produk Megalio memberikan diskon kepada para konsumen berupa potongan harga sebesar Rp5.000 dengan minimal pembelian 3 produk dan berlaku kelipatan. Lalu untuk place, Megalio bertempat di wilayah yang strategis dekat dengan supplier sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran. Megalio membuka pemesanan dengan menggunakan media sosial Line Ad, Instagram, Twitter, dan e-commerce Shopee yang diperuntukkan bagi konsumen yang berada di luar wilayah DKI Jakarta. Megalio berada dekat dengan jasa ekspedisi seperti JNE yang memudahkan pendistribusian produk keluar wilayah DKI Jakarta. Promotion. Promosi produk Megalio dilakukan dengan pemasaran langsung dan pemanfaatan akun media sosial untuk pengiklanan. Seperti yang sudah saya perlihatkan di sini, ada 2 gambar. Ini adalah salah satu promosi yang dilakukan oleh Megalio via Instastory. Lalu kemudian ada Porter's 5 Force Analysis yang berisikan trade of new entry, bargaining power of buyers, trade of substitution, bargaining power of supplier, dan rivalry among existing competitors. Yang pertama, trade of new entrants. Produk Megalio memiliki persaingan dengan berbagai produk ternama. Selain itu, Megalio juga bersaing dengan produk curah yang tidak memiliki detail produk yang jelas dengan harga yang murah. Produk Megalio diawali dengan modal yang cukup tinggi untuk memasok barang yang digunakan seperti krim batnya tersendiri, toples, stiker, dan paper bag karena kami mengusahakan untuk memberikan kualitas sebaik mungkin. Lalu produk Megalio harus mengetahui varian yang sangat diminati masyarakat dengan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Desain produk Megalio dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik konsumen dan mampu bersaing dengan produk ternama lainnya. Lalu berikutnya ada bargaining power of buyers. Pembeli produk Megalio didominasi oleh remaja, entah mahasiswa atau yang masih sekolah. Dominasi pembeli tidak konstan tergantung dengan jumlah permintaan. Yang dimaksud adalah tidak memiliki ketetapan atau tidak stabil, jadi
karena kita memiliki maksimal pembelian dalam per batch, jadi memang pembelian tidak konstan. Produk Megaleo memiliki dana cadangan sebesar kurang dari 300.000 yang digunakan untuk pembiayaan peralihan varian produk. Produk Megaleo itu kemarin bisa kita sebutkan ada dana cadangan sebesar kurang dari 300.000, itu bisa digunakan untuk batch kedua karena kita ada upgrade varian baru yang kita keluarkan di batch kedua. Informasi produk Megaleo memiliki izin resmi yang didapat dari supplier krimbat tersendiri. Lalu berikutnya ada bargaining power of supplier. Yang pertama, produk pemasok krimbat Megaleo memiliki lisensi BPOM yang sudah terregistrasi, sehingga Megaleo sangat bergantung pada toko pemasok krimbat. Selain itu, toko tersebut juga memberi harga yang lebih murah kepada Megaleo dibanding dengan pembeli lain. Itu adalah salah satu keuntungan yang kita dapatkan dari supplier. Produk pemasok toples dan paper bag sangat berperan dalam pengemasan. Harga yang diberi oleh toko tersebut kepada Megaleo terbilang murah. Ukuran dan bentuk toples yang terbilang jarang membuat Megaleo memiliki ketergantungan kepada toko ini. Dan apabila terjadi kekurangan pada kedua barang tersebut, maka akan menghambat pengemasan produk. Lalu berikutnya ada trade of substitutes atau barang pengganti atau ancaman pada barang pengganti. Pada industri perawatan rambut, konsumen dengan mudah mendapatkan barang substitut dan perbedaan antar merek satu dengan yang lainnya hanya sedikit saja. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa terdapat diferensiasi pada produk Megaleo karena memiliki kualitas, variasi, besar, ukuran, dan harga yang sangat terjangkau apabila dibandingkan dengan produk lain. Lalu berikutnya ada rivalry among existing competitors. Persaingan ketat terjadi pada pasar produk perawatan rambut dikarenakan beberapa produsen krimbat memiliki harga yang murah sehingga memunculkan daya saing antar produk. Namun, kapabilitas saing pada kualitas dari produk Megaleo memiliki nilai plus tersendiri. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang pestle analysis. Yang pertama ada politik. Pada pandemi COVID-19 ini sangat memberikan pengaruh dengan situasi politik Indonesia. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat menghambat pemasukan sebagian orang, sehingga akan berpengaruh pada penjualan produk krimbat. Namun kami sudah menemukan solusinya, yaitu Megaleo memberikan penawaran keep and pay later. Metode pay later yang disediakan itu bertujuan untuk mendapatkan pembeli tanpa memberatkan pembeli. Jadi kita bisa mengirimkan barangnya terlebih dahulu, lalu pembeli akan membayarnya setelah barang sudah diterima. Lalu yang kedua ada ekonomi. Produk Megaleo bukan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, membuat sebagian orang akan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengurungkan niatnya untuk membeli produk Megaleo. Megaleo membuka batch agar setiap orang yang kehabisan produk Megaleo dapat membeli di waktu ke depannya. Lalu yang ketiga ada sosial. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB saat pandemi COVID-19 ini membuat setiap orang harus tetap di rumah dan keluar rumah hanya untuk melakukan kegiatan yang sangat penting. Lalu adanya tren yang menuntut perubahan gaya hidup seseorang membuat sebagian perempuan setidaknya sekali dalam 2 bulan melakukan perawatan rambut di salon. Karena semenjak pandemi COVID-19 ini mungkin banyak teman-teman atau customer dari Megaleo yang belum berani untuk pergi ke salon untuk melakukan perawatan, maka Megaleo hadir untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk dapat melakukan perawatan rambut di rumah dengan sangat mudah dan dengan harga yang terjangkau. Lalu berikutnya ada teknologi. Pengembangan media promosi Megaleo dilakukan di beberapa sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Line untuk melakukan pemasaran produk dan layanan e-commerce seperti Shopee. Pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan jasa GoSend dan JNE untuk menghemat waktu.
Lalu ada lingkungan. Saat ini pemerintah berusaha mengurangi pemakaian bahan plastik dikarenakan kurang ramah lingkungan, sedangkan pengemasan produk Megalio yang berbahan dasar plastik. Lalu ada SWOT, yang pertama strength, yaitu produk berkualitas dengan nilai jual yang terjangkau, pengemasan produk yang kuat dan tidak mudah rusak, produk dengan berbagai varian, kemudahan diberikan pelanggan untuk keep produk. Lalu ada weakness, Megalio tidak merupakan barang pokok, pengirimannya hanya seputar Jabodetabek karena produk kita termasuk cairan, walaupun tidak secair produk cairan yang lain, cuman memang ada beberapa peraturan pada ekspedisi yang menyulitkan kita bisa mengirim produk Megalio ke daerah yang lebih jauh dari Jabodetabek. Ketergantungan pada supplier toples dan krim bed. Lalu ada opportunities, kemudahan pemakaian produk krim bed dengan harga terjangkau saat pandemik. Lalu ada produk memiliki ketahanan wangi yang lama ketika pemakaian membuat orang sekitar dapat mencium aroma dari produk. Lalu kemudahan penjualan dengan sosial media dan e-commerce. Lalu ada trade, produk Megalio bersaing dengan banyak produk yang lebih murah. Pasokan bahan baku produk Megalio juga seperti toples terkadang mengalami kelangkaan atau susah dicari. Lalu ketersediaan produk krimbat di setiap supplier memiliki harga yang berbeda-beda. Baik, sekian itu saja presentasi dari Megalio. Terima kasih. Terima kasih Deva. Boleh kembali ke tadi ininya five forces analysisnya. Oke, Miss. Sebentar. Yes, Miss. Belum tampil. Oh, oke. Ini ini kedudukannya tinggi atau rendah atau medium atau gimana, Deva? Menurut saya sih medium, Miss. Medium. Yes. Ini semua analisisnya dicantumkan ya, Deva, dilengkapi nanti. Jadi kalau menjelaskan nanti itu dijelaskan ini dia tinggi, rate of net entrance-nya, kenapa alasannya itu yang harus dilengkapi ya, Deva. Baik, Miss. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, cukup untuk kelompoknya Megalio. Silahkan, siapa selanjutnya kelompok? Siapa selanjutnya? Miss. Saya, Miss. Tunggu. Kelompoknya. Maaf, Miss. Promis dulu, Miss, dari Amansora. Oke, silahkan. Amansora ya? Iya, Miss. Amansora. Izin minta tolong, minta share screen ya, Miss. Coba Megalio, Amansora atau ini? Saya, Miss. Saya udah nulis, Miss. Sorry. Siapa yang duluan tadi? Seharusnya KRN dulu, Miss. Jonathan dulu, Miss. Iya. Oh, kalau gitu. Sorry ya, kalau gitu Jonathan, Baik, Miss, Jonathan dulu silahkan. Saya izin Maaf ya, serah. Iya, Miss. Gak apa-apa. Oke. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Sudah terlihat belum? Paris, udah kelihatan belum? Yuk. Oke. Bisa. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Miss. Selamat malam, teman-teman. Welcome back. Thank you buat waktunya di malam-malam gini. Kita dari KRN Agency, mungkin yang dari awal ya kan paling berisik gitu kan. Kita akan mempresentasikan, kita akan menampilkan ke teman-teman sekalian hasil dari kerja kelompok kami untuk 4P, Five Forces, Pastel, dan SWOT.
Nah, langsung kita ke 4P yang pertama, yaitu kalau saya bilang P1. Nah, untuk P yang pertama atau P1 ini sesuai dengan visi dari KRN Agency. Kami hadir untuk menjadi penyalur ide yang keren ya kan, yang melekat, nggak sekedar lewat aja. Ini kami juga menjadi bagian dari UMKM khususnya untuk Jakarta dan Bogor, supaya industri UMKM atau di milenial ini kita bisa berkembang walaupun kita masih di usia muda. Nah, kami memiliki bermacam produk, dan produk kami bisa dibilang adalah produk jasa. Nah, produk yang pertama itu kita bilang campaign planning. Nah, mungkin campaign planning kalau mungkin teman-teman ada yang kurang familiar, ini gimana kita bekerja sama dengan klien atau dengan suatu brand untuk gimana kita membuat campaign dalam suatu brand mereka. Lalu kita juga ada production, di mana kalau production ini kita bagi dua, yaitu dalam talent dan juga di dalam creative production. Nah, untuk talent contohnya kita ada beberapa production untuk photoshoot, dan juga untuk creative production kita juga ada untuk misalkan video production dan foto untuk dari teknis pengambilan fotonya sendiri. Lalu kita ada digital activation dan sosmed, sebenarnya kurang lebih sama. Mungkin kalau teman-teman masih belum familiar, ini bisa dibilang kayak endorse lah kata lainnya. Lalu kita juga memiliki kualitas yang ya pasti keren gitu. Mohon maaf buat teman-teman kalau ngelihat ada animasi-animasi, ini keisengan dari kelompok kami aja untuk presentasi bergerak-gerak. Nah, yang pasti sesuai namanya kan, kita harus kasih sesuatu tuh yang keren, tapi menurut kami keren aja tuh nggak cukup gitu. Selain keren harus jadi highlight, harus jadi sorotan buat orang-orang. Nah, selain itu kalau udah keren, kalau udah jadi sorotan, nggak afdol dong kalau kita punya produk, kita punya konten. Misalkan teman-teman kan di sini semuanya punya bisnis ya. Oh, ada mulai dari pakaian, lalu ada masker, ada juga makanan. Nah, itu di dalam konten-kontennya itu harus memiliki keindahan itu atau end product yang selain cantik, harus epic dan harus jamming pastinya. Nah ini yang price nih sebenarnya, yang mungkin di presentasi awal yang menjadi kebingungan buat teman-teman. Nah, untuk campaign sendiri, misalkan ada kerjasama campaign, ini kita misalkan kalau misalkan teman-teman lihat pada YouTube kami, di mana untuk UTS kemarin kami bekerja sama misalkan dengan brand Sambal Gendang, itu kita mengambil sharing profit untuk konten-kontennya mereka. Lalu kita juga ada digital activation. Nah, sebenarnya di produk-produk di bawah ini juga bagian dari campaign. Nah, itu semua tergantung hitam di atas putihnya gimana. Nah, next kita digital activation. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau misalkan lebih simpelnya lagi ya endorse lah. Ya, kalau misalkan teman-teman belum pada tahu, ya endorse sekitar 1.000 sekali post, dan KRN mengambil fee yaitu 30%. Lalu ada production fees yang seperti saya sudah bilang tadi, ada untuk talent photoshoot, juga ada untuk kru. Nah, kita mematok murah sekali, hanya 100.000 per harinya. Bahkan ini bisa kalau dihitung kayak ya cuma uang nasi box sama uang Gojek gitu ya. Oke, selanjutnya P selanjutnya, atau bisa dibilang 3P, P yang ketiga. Nah, kita coverage kita itu ada di Jakarta dan Bogor ya, terutama karena kenapa? Karena base kita ada di Jakarta dan di Bogor, karena anggota kami bagian besar ada di Jakarta, dan ada satu anggota kami atau salah satu part of KRN yang tinggal di Bogor, dan dia yang menjalin kerjasama intens dengan salah satu brand. Oke, selanjutnya promotion. Ya pasti dong, kita promotions nggak mungkin lewat mana-mana lagi selain sosial media. Mungkin teman-teman bertanya sosial media lewat apa? Nah, di sini khusus kami menggunakan sosial media pribadi kami. Kenapa? Karena kita mau ini nyambung juga ke poin yang nomor 2, itu network relations. Karena kami memandang bahwa kami
networknya ini dari kami dan ini harus lewat sosial media kami. Nah, dan juga kami karena keterbatasan waktu di tengah kuliah kan teman-teman juga semua kuliah kita berbisnis sembari kuliah, di mana kita ada paper, kita ada tugas, kita ada presentasi, nggak mungkin kita ambil semuanya, kita hajar semuanya, pasti kita akan selektif dan kita pasti mau ambil tuh yang network kita aja yang misalkan yang udah kenal, tadi udah dekat supaya yang pertama kerjasamanya akan lebih gampang, chemistry-nya lebih enak dan nanti di analisis selanjutnya teman-teman bakal makin tahu kenapa kita mengambil sedikit karena kita juga seperti tadi kita mementingkan kualitas dan juga kita mau supaya ada hubungan nih yang baik antara kita sebagai agensi dan dengan kliennya. Yap, selanjutnya untuk 5 Forces saya akan langsung lempar ke kawan saya, Karis. Oke. Tes suaranya terdengar ya? Terdengar. Oke, jadi di 5 Forces ini, yang pertama adalah suppliers power ya. Suppliers kami itu adalah kreativitas dan juga semangat dari kita-kita sendiri, dari para anggota dari KRN Agency gitu. Jadi sumber daya manusia itu yang terpenting gitu, karena dalam program untuk edit-mengedit, terus dalam sosial media, kemudian dalam networking, yaitu merupakan supplier power kami. Fondasi utama yaitu untuk berjalannya proses kinerja kita, itu dari kita sendiri yaitu anggota dari KRN Agency. Terus yang kedua ada Trade of New Entry. Nah di Trade of New Entry ini karena kita salah satu agensi yang baru ya, agensi yang baru kita memiliki yang positif itu kita memiliki kreativitas dengan harga yang murah. Nah namun yang susah ini karena kita harus mencari istilahnya mencari trust ya. Gain trust itu merupakan hal yang sulit, harus banyak testimoni dari hasil kinerja kita. Nah itu merupakan salah satu tantangan yang dari dulu kita sudah pikirkan. Kemudian karena masuk di dunia kreatif itu kan industri yang menarik, jadi buat mereka-mereka yang memiliki ide-ide kreatif, terlebih lagi modal utamanya ya balik lagi kreasi kita dan dari hasil kreatif dari pikiran-pikiran kita. Kemudian buyer power itu kenapa harus kita yang dipilih, kenapa agensi kita? Karena merupakan kita dari kita memiliki networking, istilahnya kalau sudah punya teman gitu ya, udah punya teman, istilahnya percaya kepada teman itu memiliki suatu hal yang positif daripada orang yang masih asing gitu, belum kenal gitu. Jadi network kita itu masih ke orang-orang yang kita kenal dulu. Jadi ke orang-orang yang kita kenal dulu, kemudian kita kerja bareng dan memiliki hasil, maka itu bisa dilihat sama orang-orang yang belum kenal kita bahwa kita memiliki kinerja yang bagus. Kemudian ada trade of substitution. Trade of substitution itu lebih ke arah gimana sih kita itu harus survive, apalagi di tengah pandemi gini, untuk survive bersama. Tentu kita nganggapnya itu rivalitas ya, agensi-agensi lain yang sudah besar maupun yang sama seperti kita yang baru merintis gitu. Jadi bagaimana caranya ya dengan kita tetap konsisten, terus berintegritas dan terus menghasilkan ide-ide kreatif yang supaya bisa dilirik oleh klien-klien kita gitu. Nah, terus yang terakhir adalah rivalry. Gimana kita melawan berkompetisi dengan rival kita. Nah, kita berkompetisinya itu kan memberikan layanan kepada usaha atau klien yang memiliki usaha mau di bidang jasa maupun barang itu karena dari teman sendiri, seperti yang gue bilang, teman sendiri merupakan buyer power kita. Nah, karena kita tahu di agensi lain itu pasti memiliki modal, memiliki networking yang juga lebih dari kita karena kita juga baru merintis. Nah, itu kenapa fokus kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang di sekitar kita yang sedang membangun usaha UMKM yang usaha-usaha kecil untuk rakyat yang istilahnya bukan usaha yang udah multinasional ataupun udah mengglobal gitulah. Kita fokus kepada teman-teman kita sendiri yang yuk sama-sama kita
bikin usaha-usaha yang memang dibangun oleh anak-anak, terutama anak-anak millennials, untuk masyarakat Indonesia. Untuk Five Force, sudah itu aja. Oke, next. Di Pastel. Bentar. Oke, di Pastel nih, kita ada P, E, S, T, dan L. Nah, P, politics. Nah, di politik ini, pandemi itu merupakan masa yang sulit buat kita di agensi kita memulai usaha di masa pandemi, keuangan sulit, perputaran uang juga udah menurun. Nah, oleh karena itu, kita hadir di agensi kami hadir untuk membantu teman-teman yang bikin usaha menengah, apalagi dengan dengan harga atau price untuk kita itu dengan harga yang low, istilahnya tergolong rendah, karena kita di sini hadir untuk lebih ke arah membantu di masa pandemi ini. Kemudian untuk yang ekonomi, KRN itu mau memiliki jasa untuk perkembangan UMKM, yang mana ujungnya juga demi perekonomian Indonesia, gimana cara membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang sekarang udah menurun. Jadi kita membantu gimana mereka tetap memiliki usaha atau bisnis yang stabil, bukan untuk musiman, kemudian memiliki daya tarik untuk konsumen di luar sana, sehingga kembali lagi itu untuk perekonomian Indonesia. Kemudian sosial. Nah, KRN Agency ini juga hadir sebagai mangkok atau wadah bagi kaum muda-mudi NKRI untuk terus maju. Nah, maju ini dalam bidang apa? Maju dalam bidang mau jasa maupun barang, di mana mereka itu harus memacu diri mereka sendiri dalam memulai usaha atau bisnis. Di sini usaha dan bisnis mereka pun juga harus memiliki, kita nggak sembarang milih, istilahnya memilih brand atau memilih produk gitu ya. Kita juga memilih karena suatu brand atau produk itu harus memiliki tujuan yang tertentu gitu. Harus memiliki dampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Oke, kemudian teknologi. Nah, software teknologi itu merupakan salah satu bagian yang penting dalam kinerja kita. Nah, di KRN Agency sendiri itu kita juga memiliki kita juga membantu dalam digital marketing brand-brand tersebut, yang tentunya itu kita sudah mencoba terus untuk berpacu dan berinovasi, karena sekarang digital marketing sudah sangat, istilahnya udah dipahami oleh banyak orang bahwa digital marketing merupakan hal yang sangat penting ya dalam suatu bisnis gitu. Kemudian environment atau lingkungan. Nah, KRN di sini kita juga salah satu agensi, walaupun saya juga memiliki teman-teman yang kerja di agensi ya, itu kami salah satu juga yang ikut dalam gerakan untuk mencintai lingkungan, anti kertas, dan kita all by teknologi, apa-apa semuanya lewat internet. Kita sudah ada fasilitas internet, bukan kertas, nggak perlu di print terus dikirim lewat paket pos atau gimana, nggak. Juga kalau ada apa-apa updatean, kita nggak perlu catatan pakai kertas, karena balik lagi kita juga membantu dalam mengurangi global warming ya, karena satu pohon itu berharga bagi kami. Kemudian law, hukum. Nah, dalam di KRN Agency juga kita juga membantu dalam gimana istilahnya memberikan nasihat atau advice gitu dalam perlindungan hak cipta. Jadi gimana caranya biar mengurangi klien kami yang sedang memiliki usaha atau brand agar tidak mudah atau tidak segampang itu dicontoh oleh brand lain, karena kita tahu suatu hasil atau produk tersebut tuh dihasilkan oleh klien kami itu bukan dengan mudah atau sangat gampang seperti membalikan telapak tangan, tapi butuh proses. Nah, proses tersebut itu yang harus dihargai oleh masyarakat Indonesia. Oke, thank you Karis. Last but not least, kita juga ada SWOT atau SWOT. Nah, kita tuh punya strength, di mana kita bilang itu namanya good to pocket, itu kita bisa bilang ramah lah di kantong. Dan selain ramah di kantong, kita juga punya ide-ide yang KRN sesuai nama kita.
dan yang pasti kita gaul. Nah, gaul di sini bukan berarti yang kayak bahasanya gaul atau hits. Nah, tapi gimana kita gaul itu maksudnya kita memiliki koneksi, kita memiliki teman-teman yang seperti udah kita bahas dari awal sampai tengah tadi, di mana kita memilih teman-teman, kita berbisnis dengan teman-teman. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita sama-sama bertumbuh nih sama teman-teman kami, dan juga selain itu kita gaulnya juga selain itu kita gaul keluar nih, di mana salah satu anggota kami yang merupakan paid promote atau influencer dari kelompok ini, ya pasti gaul lah ya, teman-teman pasti semuanya tahu. Dan lalu kita juga ada weakness. Semuanya di balik semua kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, salah satu kekurangan kita adalah di mana kita memiliki banyak sekali ide, a ton of ideas malah, bukan sejuta doang. Tetapi dengan kapasitas kami masih kecil, dengan kami yang masih baru merintis, kami masih belajar, masih jatuh bangun, mencari klien, dan itu hal yang tidak mudah. Nah, kami melihat bahwa ini adalah hal yang bisa kami kembangkan terus, karena kalau kita lihat di agensi-agensi lain yang lebih besar, yang sudah sangat profesional, yang tingkat multinasional, itu memiliki capital yang sangat besar lewat investasi-investasi yang ada. Lalu juga ada opportunities, di mana kita sebenarnya bisa aja nih melakukan ekspansi ke daerah Jabodetabek kan. Kami baru di Jakarta dan Bogor, tapi karena kapasitas tadi, kita akan berusaha untuk terus memperbesar kapasitas kami, mungkin dengan cara merekrut editor yang baru, merekrut teman-teman yang baru, mencari teman-teman yang bisa membuat konten, bekerja sama untuk melakukan ekspansi. Karena di saat ini mungkin teman-teman bisa melihat ya, UMKM itu sangat menjamur di kala pandemi. Dan juga ada opportunity yang kita lihat, yaitu semakin banyak sekali TikTok seleb yang sekarang lagi berkembang gitu. Nah, ini menurut kami adalah suatu kesempatan untuk kami bisa masuk lewat TikTok seleb ini yang masih micro influencer, untuk bisa kami ajak kerjasama dalam membangkitkan industri atau usaha-usaha UMKM di Indonesia. Lalu kita juga, selain itu kita juga ada threads ya guys, di mana salah satu yang misalkan bisa ancaman, yang benar-benar ancaman untuk kami adalah di saat klien kami di tengah campaign atau bahkan di selesai campaign itu berpindah ke lain hati. Mungkin teman-teman tahu, berpindah ke lain hati itu sakit, ya kan. Juga ada blunder sosmed. Nah, ini kan kita berurusan dengan yang namanya influencer, dengan selebgram gitu kan. Kalau misalkan si influencernya ini lagi terkena kasus, ya mungkin ini bisa saja menjadi pengaruh ke kami. Maksudnya pengaruh secara tidak langsung. Lalu yang terakhir juga ada kanker, itu kantong kering. Yap, betul sekali. Dalam pembuatan konten, misalkan creative production yang memerlukan modal yang besar, itu memerlukan modal-modal yang besar. Nah, kedepannya dengan seiring berjalannya waktu dan juga kami masih merintis di masa pandemi ini, kami mau untuk terus membawa KRN ini ke jalan yang benar, terus maju, di mana kita berusaha mencari inovasi supaya mendapatkan kantong banyak. Yap, sekian, segitu saja. Mungkin tadi belum ada perkenalan dari kelompok karena sengaja ada di belakang. Thank you semuanya udah dengerin. Thank you Miss Emmy. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Pertanyaan saya, Jonathan, untuk yang bagian 5 forces analisisnya itu sebaiknya dilengkapi ya. Baik, Miss. For me is to blend, kemudian itu diberikan ininya, apa namanya, assurance datanya. Kalau misalnya dia high atau low atau medium, dia posisinya seperti apa. Oke, Miss. Ini ada kliennya, Jonathan ya? Ada, Miss. Kliennya teman kami sendiri. Kliennya 2. Tapi kalau ya yang satu kliennya ini campaign, itu kita ada kontrak karena ini teman kami sendiri, dan juga satu lagi ini project base. Untuk photoshoot ini di ending tadi ada Miss itunya.
photoshoot. Terakhir mungkin ininya ya, Jonathan ya, apa namanya? Nanti di bagian terakhir di UAS itu dilengkapi laporan keuangannya. Baik, Miss. Untuk anggotanya silahkan diketik ya di bawah ya namanya untuk saya input nilainya. Baik. Thank you, Thank Miss. you, Jonathan. Next, kelompoknya Alvin ya, silahkan. Oke, Miss, saya izin untuk share screen, Miss. Yes. Udah kelihatan ya, Miss ya? Udah, silahkan. Oke. Selamat malam semuanya, Miss Emmy, teman-teman sekalian. Mohon maaf awalnya tadi ada kesalahpahaman. Saya langsung mulai aja. Pada hari ini saya CEO dari Safety.pb Company ingin mempresentasikan tentang 4P, 5 Force, pastel analysis, dan SWOT dari perusahaan kami. Kelompok kami terdiri dari Aina Nisa Safitri, saya sendiri, Alvin Andrian, Fani Anita, Muhammad Iksato Ikhlasul Akbar, Saka Regina Azahra, dan Suci. Yang pertama saya akan membahas tentang the 4P analysis dari Safety.pb. Yang pertama itu ada produk, di mana produk masker dari Safety memiliki motif tie-dye yang sedang tren untuk digunakan sehari-hari. Tidak hanya sebagai penutup mulut dan hidung saja agar terhindar dari polusi serta pengamanan dari virus corona, tetapi masker kami juga bisa digunakan sebagai fashion icon. Dan motif yang kami pakai memberikan ketertarikan terhadap para konsumen. Logo kemasan kami dari produk masker Safety sama dengan logo perusahaan kami. Logo dari perusahaan kami juga berhubungan dengan apa yang kami sediakan untuk konsumen, yaitu masker. Dalam packaging produk kami menggunakan amplop serta stiker dari logo perusahaan kami sebagai identitas produk. Selanjutnya, ada price. Produk masker dari Safety memiliki harga yang terjangkau bagi semua kalangan dengan harga 17.000. Dan selanjutnya, produk dari Safety memberikan diskon pada bulan November 2020 kepada para konsumen berupa potongan harga untuk pembelian 3 produk menjadi 15.000 per produknya. Sedangkan pada bulan Desember 2020, kami memberikan free ongkir 50% se-Jabodetabek. Selanjutnya, ada place. Safety memiliki supplier yang mudah dijangkau sehingga menghemat biaya pengeluaran untuk pengiriman. Sedangkan dalam proses pengiriman barang, Safety dekat dengan beberapa ekspedisi seperti JNE, GNT, dan lain-lain yang memudahkan dalam hal pengiriman. Serta kami juga melayani COD atau Cash on Delivery untuk wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Untuk pemesanan produk bisa dari Instagram resmi Safety dan via WhatsApp untuk detail pengiriman dan untuk jangkauannya mulai dari Jabodetabek. Untuk promosi sendiri, dalam hal promosi produk masker dari Safety, kami memanfaatkan platform media sosial sebagai promosi utama kami, dan salah satu kami menggunakan jasa endorsement terhadap salah satu seleb TikTok melalui akun Instagramnya. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang 5 Force analysis. Yang pertama itu ada trade of new entrants, di mana tingkatan itu high. Produk kami terbilang masih baru sehingga masih belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang produk kami. Maka diperlukan usaha lebih untuk bisa memperkenalkan produk kami, yaitu Safety. Selanjutnya juga ada bargaining power of buyer, di mana kondisinya high. Pembelian produk masker dari Safety didominasi oleh remaja dan tidak konstan karena tergantung kebutuhan konsumen tersebut. Dan selanjutnya juga ada trade of substitute product dan tingkatannya itu medium. Dan maksudnya pada pandemi saat ini banyak UMKM yang menjual produk masker kain yang serupa dengan Safety, namun dengan harga yang diberikan sesuai dengan kualitas dari produk kami. Selanjutnya juga ada bargaining power of supplier, tingkatannya itu medium. Perusahaan kami memiliki relasi dengan beberapa penjahit dan supplier. Jika salah satu penjahit tidak bisa, maka terdapat pilihan yang lain, begitu juga dengan supplier kami. Dan antara itu ada rivalry among existing competitors yang high, karena banyak sekali yang menjual masker kain di online maupun toko offline, maka hambatan dari pesaing sejenis produk yang dijual oleh bisnis kami adalah tinggi. Terlebih bisnis kami masih baru, sudah banyak penjual masker kain yang lebih dikenal oleh masyarakat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal analisis dari safety.pb, di mana di bagian politik yang pertama, dengan memasarkan produk masker kain, maka dirasa cukup efisien apabila pemerintah ikut membantu mengampanyekan penggunaan masker kain di tengah wabah COVID-19 untuk menghindari kelangkaan masker medis yang diprioritaskan untuk petugas rumah sakit. Dan juga mengingatkan untuk kita mengurangi sampah medis. Dan selanjutnya juga ada banyak dari tokoh-tokoh politik yang sudah menggunakan masker dengan bahan kain untuk dipakai sehari-hari. Next point yaitu ada ekonomi, penjualan masker kain dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Dan selanjutnya juga ada dapat membantu UMKM yang terdampak dikarenakan melakukan kerjasama dengan penjahit lokal di daerah Jakarta yang mana dapat membantu memberikan pemasukan selama pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada di poin sosial, bentuk masker yang fashionable dan memiliki banyak motif menjadikan ramai di pasaran karena dapat dikenakan oleh banyak usia. Lalu bahan yang halus dan lembut dengan memprioritaskan kualitas kain terbaik, menjaga sirkulasi pernafasan selama pemakaian masker sehingga tidak terasa pengap atau sesak saat bernafas. Next point itu teknologi, dengan menggunakan teknik penjahit dan memotong serta mencetak desain motif secara modern memudahkan kegiatan produksi masker. Dan selanjutnya dengan adanya teknik produksi yang dirasa cukup modern dengan menggunakan alat kerja yang aman dan cepat seperti cetak motif desain, maka dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dan untuk poin yang terakhir yaitu lingkungan, dengan menggunakan bahan utama kain, maka dirasa cukup aman untuk menghadapi kelangkaan bahan baku pembuatan masker kain ini. Dan yang terakhir itu, tidak ada dampak buruk bagi lingkungan dalam kegiatan produksi dikarenakan setiap sisa bahan kain dapat didaur ulang menjadi produk lain, sehingga dirasa aman dan tidak akan merusak ekosistem dan mengancam kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang SWOT atau SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan dari perusahaan kami. Yang pertama itu produk desain unik dan menarik, harga produk yang sangat terjangkau, bahan pembuatan produk berkualitas dan ramah lingkungan, dan yang terakhir itu dikemas dengan rapih dan ramah lingkungan tentunya. Dan next point yaitu weakness atau kelemahan, variasi produk yang masih belum banyak, dan yang terakhir itu ada penjualan hanya dilakukan secara online. Next point itu ada opportunities atau peluang, poinnya yaitu desain yang cocok dengan sel umum masyarakat. Terus ada produk merupakan kebutuhan penting di kala pandemi maupun kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada desain produk berpotensi untuk terus dikembangkan sesuai keinginan pelanggan. Dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman, di mana terdapat adanya saingan yang ketat antara sesama penjual masker, dan yang terakhir itu harga kain dan kebutuhan produksi cenderung naik turun. Segitu saja dari kelompok kami dari safety.pb. Sekian, mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih. Terima kasih Alvin atas presentasinya. Coba kembali ke five forces-nya. Oke, Miss. Oke, untuk yang five forces analisisnya ini, saran saya ini diperbaiki, itu kan variabelnya banyak ya, Alvin ya. Iya, Miss. Nanti untuk yang UAS-nya itu dilengkapi ya, jangan terlalu sederhana ya, Alvin. Oke. Siap, Miss. Baik. Terima kasih, Alvin. Oke, terima kasih, Miss. Ya, thank you very much. Next, selanjutnya Sparkle ya. Sorry, apa namanya? Lancet ya. Iya, silahkan. Izin share screen ya, Miss. Iya.
Baik, semuanya selamat malam Miss Emi dan teman-teman semua. Kami dari Lancet ingin mempresentasikan tentang analisis 4P, 5 forces. Ada saya sendiri, ada Octavia Novi, ada Berlian, ada Monica, ada Zara Sabila, ada Reni Riani. Lalu kita akan masuk ke analisis strategi marketing 4P. Untuk yang pertama adalah produk, di mana dalam hal produk ini kami akan kami menawarkan untuk saat ini kami menjual dimsum dan bakso aci. Dan mengapa kita memilih keduanya? Alasannya adalah karena makanan ini adalah yang saat ini banyak digemari. Lalu untuk alasan mengapa kami untuk dimsumnya sendiri, dimsum ini diproduksi sendiri menggunakan bahan rumahan yang higienis dan terjamin kualitasnya. Karena kami sendiri yang berbelanja untuk bahan baku dan kami langsung yang membuatnya. Untuk pengemasan kami menggunakan mika plastik yang kami tempelkan menggunakan yang di atasnya kami berikan logo stiker perusahaan. Dan untuk ketahanannya sendiri, dia dapat bertahan 2-7 hari jika ditaruh dalam lemari pendingin. Dan ini merupakan salah satu cemilan yang dapat dimakan untuk mengganjal perut ketika lapar. Untuk bakso aci sendiri, ini diproduksi menggunakan bahan yang higienis dan terjamin juga. Lalu pengemasan kami menggunakan plastik sama seperti apa yang kami gunakan untuk dimsum. Lalu untuk ketahanannya 14 hari di dalam lemari pendingin. Dan ini dapat dinikmati saat perut sedang lapar. Lalu next B. Untuk harga sendiri, kami menggunakan harga yang sangat terjangkau, yang mana kami sebelumnya sudah melakukan riset dan memang harga kami tawarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau teman-teman sekitar kami. Dan untuk harganya, kami saat ini masih menggunakan harga Rp15.000 dan kami memberlakukan gratis ongkir dengan syarat dan ketentuan yang sudah kami tetapkan. Next B. Untuk promosi, di bagian di promosi sendiri kami menggunakan akun Instagram milik perusahaan anggota. Lalu juga kami menggunakan WhatsApp sebagai promosi lainnya setelah Instagram, dan kami menggunakan WhatsApp line untuk komunikasi dengan para customer. Untuk tempat sendiri, saat ini kami tersedia di Jakarta, di Bekasi, dan di Serang. Dan mungkin nantinya akan bertambah melihat dengan kondisi dan keadaan yang ada. Lalu Porter's 5 Success Model. Untuk yang pertama, hambatan bagi pendatang baru. Karena kami sendiri merupakan perusahaan yang baru berdiri belum lama ini, untuk dari modal, kami cenderung rendah karena bahan-bahan yang kami gunakan kami beli langsung di pasar dan mengolahnya sendiri, jadi tidak membutuhkan modal yang sangat banyak. Dan sebagai pendatang baru, kami memanfaatkan teknologi yang ada untuk memasarkan produk yang kami miliki. Dan juga sebagai pendatang baru kami merasa kesulitan karena banyaknya persaingan di
lapangan bisnis, sehingga memaksa kami untuk harus bisa memberikan inovasi-inovasi baru. Untuk daya tawar pemasok sendiri, kami tidak terlalu kesulitan karena kami membelinya langsung di pasar, sehingga memiliki opsi lain untuk mendapatkan bahan dengan kualitas yang sama dengan harga yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Dan untuk bahan-bahan, kami juga sudah memiliki retail di pasar yang memungkinkan kami untuk mendapatkan harga yang sama dalam setiap pembelian bahan baku. Lalu selanjutnya, Bey. Untuk daya tawar pembeli sendiri, karena banyaknya persamaan, karena banyaknya produk yang ditawarkan di masyarakat atau di pasaran, sehingga menjadikan para pembeli sangat selektif untuk membeli antara produk A dengan milik kami. Dan untuk permintaan sendiri dari para konsumen cukup tinggi, dan untuk saat ini setiap pre-order yang kita buka sudah kurang lebihnya mendapatkan minimal 7 porsi pesanan. Dan untuk hambatan bagi produk pengganti sendiri, kami sebenarnya tidak terlalu sulit dalam bahan baku karena bahan baku yang kita gunakan masih cenderung mudah dicari di toko-toko sekitar. Namun untuk penggantinya, jikalau memang saat tidak ada, terletak kesulitan di masalah pengemasan, karena saat pengemasan itu berubah, maka modal yang kami keluarkan akan naik seperti dengan jumlah barang yang kami beli. Untuk persaingan dengan kompetitor sendiri, ini sangat tinggi karena seperti yang kita ketahui di masa pandemi saat ini, banyak orang yang membuka perusahaan dalam bidang makanan, khususnya di bidang cepat saji. Jadi persaingan antara kami dengan perusahaan lainnya atau penjual lainnya cukup sengit. Dan namun dengan adanya hal tersebut membuat kami menjadi terpacu untuk bisa memberikan menawarkan ciri khas yang kami miliki kepada masyarakat. Oke, selanjutnya. Lalu special analysis. Yang pertama adalah politik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini di Jakarta sedang diberlakukan PSBB. Kebijakan PSBB tersebut sebenarnya memberikan hambatan yang cukup kepada kami karena setiap dari kami dibatasi pergerakannya dalam hal produksi maupun pengiriman, sehingga banyaknya kendala-kendala yang kami temukan saat produksi dan mengantarkan pesanan dari pelanggan. Lalu dalam ekonomi, kami di sini hadir untuk membantu perekonomian Indonesia dalam menjual produk rumahan. Untuk sosial, seperti yang kita ketahui seperti keadaan saat ini, interaksi antar pelanggan secara langsung kami batasi guna menghindari penyebaran virus yang sedang marak saat ini. Namun kami tetap memaksimalkan performa dalam penerimaan kritik, dan kami memaksimalkan juga dalam menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh pelanggan melalui akun-akun sosial media kami, sehingga memberikan interaksi yang sangat cukup dan membantu menjawab setiap apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Untuk teknologi, kami di sini menggunakan teknologi Instagram dan WhatsApp untuk promosi dan menggunakan Line, serta WhatsApp untuk
berinteraksi dengan pelanggan. Lalu untuk environment atau lingkungannya sendiri, menurut kami lingkungan kami sangat membantu kami untuk menawarkan setiap makanan yang kami jual, karena banyaknya teman-teman atau banyaknya pelanggan yang minat terhadap apa yang kami tawarkan. Dan selanjutnya ada SWOT analysis. Yang pertama dari kekuatan, kami merasa kekuatan kami berada di nilai jualnya yang sangat terjangkau, bahan makanan yang higienis, lalu cita rasa makanan, produk yang kami jual pun mengikuti tren atau mengikuti banyaknya permintaan pasar, lalu kemampuan kami dalam mengolah kritik dan saran untuk memperbaiki aspek-aspek yang menurut pelanggan masih kurang dari produk kami. Lalu produk yang kami jual sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu makanan cepat saji. Namun kelemahan kami berada dalam jarak untuk pengiriman maupun antar individu dari kita yang tersebar tidak hanya di kota Jakarta. Dan kami merasa kami sebagai perusahaan pemula pun masih banyak yang perlu dikembangkan, dan itu juga merupakan salah satu kekurangan kami. Untuk opportunities, kami melihat bahwasannya peluang yang kami miliki sangatlah besar, karena melihat dari respon yang sudah diisi melalui J-Form yang sudah pernah kami sebarkan kepada orang sekitar, makanan ini adalah salah satu makanan yang banyak diminati. Dan banyaknya kisaran harga yang cukup banyak ditawarkan oleh orang luar pun, menurut kami ini adalah harga yang pas supaya pelanggan pun mau dan tertarik untuk membeli barang kami. Untuk bahan baku pun seperti yang sudah disampaikan, bahwasannya bahan baku mudah didapatkan dan pemasaran juga terbantu oleh keadaan teknologi saat ini. Namun untuk ancamannya, kami merasa bahwasannya kebijakan PSBB ini dapat mengancam penjualan yang saat ini sedang kami lakukan, karena kesulitan untuk mengirimkannya dan jarak yang cukup jauh mengakibatkan kami kesulitan untuk mengantarkan di berbagai tempat yang jaraknya sudah tidak dapat dijangkau. Lalu persaingan yang cukup tinggi dengan harga yang sama, itu juga tidak hanya menjadi peluang, namun juga dapat menjadi ancaman untuk perusahaan kami. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya. Nanti untuk di ujian UAS-nya itu dilengkapi dengan laporan keuangannya ya. Baik, Miss. Terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ada tidak ingin ditanyakan, untuk kelompok yang belum presentasi, silahkan nanti hari Kamis depan ya. Untuk malam hari ini, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis untuk presentasi kelompok lainnya. Nah, tugas kalian untuk UAS itu sekarang mulai di-prepare, itu laporan keuangan, semuanya itu dalam bentuk dibuatkan saja videonya. Jadi, mulai dari awal itu, mulai dari produk, brandnya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa, itu dibuatkan video, dan pada akhirnya itu dilengkapi dengan laporan keuangan. Laporan keuangannya itu harus punya ini ya, bukti keuangannya seperti apa. Jadi kalau kalian melakukan pembelian itu harus ada buktinya. Silakan ditampilkan pada video Anda. Nanti videonya itu diberikan linknya, diupload ke YouTube, dikasih linknya ke saya. Lewat Google Class ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, Miss, mau tanya.
Silahkan. Berarti nanti videonya kayak kemarin UTS ya, Miss? Cuman sekarang di bagian analisis sama laporan keuangan aja. Betul. Oke. Oke, makasih, Miss. Miss, mau tanya, Silakan. untuk durasinya tuh berapa menit ya, Miss? Thank you. Saya sih menginginkan jangan lebih dari 10 menit ya. Oke, Miss. Jadi untuk yang tadi presentasinya itu silahkan dibuatkan videonya. Kemudian terakhir itu laporan keuangan. Laporan keuangannya itu yang singkat aja. Misalnya modal awal berapa, cost productionnya apa, berapa, kemudian logistiknya berapa, ada buatkan breakdown-nya. Kemudian paling what is the most significant is berapa profitnya. Jadi itu harus jelas profitnya berapa. Dan itu ada buktinya ya. Oke, ada lagi? Miss, Kalau mau bertanya, Miss? silahkan. Kalau misalnya pembeliannya itu nggak pernah, ada beberapa yang nggak di-record gimana? Maksudnya nggak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, bagaimana caranya saya tahu bahwa itu pembelian beneran atau bukan? Maksud saya kalau misalnya udah dibeli, terus nah tapi pembelian itu kan karena kita baru sadarnya sekarang, gimana cara kita nutupinnya, Miss? Maksudnya adalah kemarin ada orang yang beli, terus nggak ada buktinya bahwa itu dilakukan pembelian. Iya. Nggak ada bukti administrasinya. Silahkan Ramadan mengontak orangnya, atau ada bukti WhatsApp atau apa begitu. Karena kalau misalnya nggak ada bukti transaksinya, saya nggak bisa. Atau kalau dia bayarnya pakai cash itu agak susah. Nah, dia pakai cash banyak kan nih, Miss, yang di kasus saya ini. Coba didiskusikan dulu dengan kelompoknya, nanti itu mekanismenya seperti apa. Kalau sudah didiskusikan, baru nanti ke saya. Bisa lewat email atau WhatsApp saya ininya, hasil diskusinya seperti apa, Ramadan. Oke, Miss. Miss, saya ada pertanyaan. Pasti banyak. Silahkan, Jonathan. Kalau misalkan kayak inventaris, kan kami ada inventaris misalkan kayak software, tapi itu kan udah pribadi. Itu masuk di cost atau kita taruh 0 rupiah saja, Miss? Kalau software kan nggak mengeluarkan ini kan, nggak mengeluarkan uang kan? Iya, misalkan. Berarti nggak masuk. Oke, thank you, Miss. Very much welcome. Ada lagi ya? Miss, Yes. Iya, Miss. Berarti untuk bukti itu seperti bukti transfer itu juga bisa nggak, Miss? Oh iya, pasti bisa. Iya. Kalau Anda GoSend atau Tokopedia itu kan udah bukti. Miss. Ya. Kan kalau safety itu kan berupa barang, Miss. Kalau misalkan kita buktinya itu adalah foto customer kami dengan masker dari kami, boleh nggak, Miss? Sorry, coba dulu. Kalau Miss, apa? Jadi kan customer kami beli masker di kami, jadi buktinya itu kayak foto dengan masker kami gitu. Karena dia belinya cash, Miss, COD gitu. Iya. Berapa kasusnya seperti itu? Oh, nggak apa-apa kalau foto pada saat itu ada ininya kan, ada kalau ambil foto kan ada waktunya kan. Nah, kebetulan waktu itu fotonya nggak langsung di situ, Miss. Nggak di waktu yang sama pas kita pembelian. Kalau begitu, Alvin, begini aja, didiskusikan dulu sama kelompoknya mekanisme seperti apa. Nanti seperti Ramadan kasusnya. Nanti setelah berembuk, baru kemudian cari solusinya dulu, baru kemudian ke saya ya, Alvin. Oke, baik, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, Jonathan. Miss, mau tanya. Silakan, Anisha. Jadi kalau misalkan COD gitu, kalau buktinya itu chat WhatsApp sama bukti dia memfotokan produk yang udah kita kirimkan, berarti nggak apa-apa kan, Miss? That one is good, very good. Itu aja, pakai itu. Oke, Miss. Makasih ya. Nah, iya, Miss, maksudnya gitu. Oh, kalau itu, sorry, tunggu dulu dia ya. Iya, kalau itu modelnya kayak gitu, Alvin, oke, no problem. Karena ada bukti chat WhatsApp-nya. Oh, oke, Miss. Thank you, Miss. Yes, ya dia.
Kalau buktinya berupa pembukuan boleh nggak, Miss? Soalnya kelompok kami mencatat siapa-siapa aja pembelian tanggal berapa gitu, boleh, Miss? Model pembukuan. Tapi ada bukti ininya nggak? Ketika melakukan pembelian gitu, WhatsApp, rekaman apa namanya pemesanannya, pasti ada kan? Iya, beberapa ada bukti resi sama bukti foto, Miss. Oke, that one is enough. Pakai itu aja rekaman WhatsApp, percakapan atau rekaman di Line yang mereka pesan, atau ketika delivery ada foto, itu bisa dipakai. Baik, Miss. Makasih, Miss. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Cukup ya? Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Have a good night ya. Bye. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss.